Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 516. Langkah Gelagah Putih dan Rara Wulan terhenti. Selangkah Gelagah Putih bergeser maju sambil berkata, "Kisanak mengejutkan kami." Orang itu tertawa. Katanya, "Aku perlu berbicara dengan kalian berdua." "Tentang apa Kisanak?" Aku terasa heran terhadap kemampuan perempuan yang disebut Genduk Miat itu, yang semalam telah ditontoni. Wajah Rara Wulan berkerut. Sementara itu Gelagah Putih pun berkata, "Kau siapa, Kisanak? Apa pula hubunganmu dengan peristiwa semalam? Permainan kalian sangat rapi. Kalian telah menjebak Among Asmara, sehingga Among Asmara merasa sangat terhina. Apakah kau mempunyai hubungan dengan Among Asmara?" "Aku gurunya." "Oh," Gelagah Putih mengangguk-angguk. "Hatimu terluka oleh kekalahan Among Asmara? Bukankah itu wajar? Kalian telah mempermalukan muridku. Kalian telah merendahkan muridku serendah-rendahnya, sehingga ia menjadi tidak berharga di mata kawan-kawannya dan pengikutnya. Jika terjadi demikian, siapakah yang bersalah? Aku tahu, muridku bersalah. Aku sudah pernah memperingatkannya. Aku pun masih akan memperingatkannya. Tetapi kalian telah mempermalukannya keterlaluan. Seharusnya kalian tidak mempermalukan muridku seperti itu. Aku berharap agar Among Asmara menjadi jera. Jika ia tidak direndahkan sampai serendah-rendahnya, maka ia tidak akan menjadi jera. Jika kau, gurunya, pernah menegurnya dan Among Asmara masih juga kembali ke sifat buruknya, apakah itu sudah sepantasnya? Apakah kau sebagai gurunya tidak merasa tersinggung dan direndahkan oleh muridmu sendiri? Lalu apakah tindakanmu terhadap muridmu itu? Aku berharap agar Among Asmara menjadi jera. Jika ia masih mengulanginya, maka Among Asmara harus dihukum. Ia telah menyalahgunakan kemampuannya untuk tujuan yang buruk, yang justru akan memperburuk citra perguruannya. Jadi, apa maksudmu sekarang? Bukankah yang aku lakukan sejalan dengan keinginanmu itu Kisanak? Tetapi Among Asmara berada di dalam bingkai perguruanku. Aku gurunya, yang wenang mengajarinya atau menghukumnya. Bukan orang lain. Apalagi yang kau lakukan bukan sekedar menghukum Among Asmara, tetapi kau sudah merendahkan ilmunya. Kau sudah meremehkan perguruannya. Sedangkan pemimpin dari perguruan itu adalah aku. Tetapi yang dilakukan Among Asmara justru di luar perguruannya. Ia sudah merugikan orang lain. Bahkan yang dilakukan adalah kesalahan yang mendasar sekali. Dengan paksa mengambil seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, bukankah itu merupakan satu perbuatan yang sangat nista, justru dengan mengandalkan ilmunya. Ilmu yang diajarkan di perguruannya. Ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Tetapi perguruanku tidak mengajarkan sifat yang nampak pada kelakuan Among Asmara. Justru karena itu aku harus menghukumnya. Tetapi aku tidak mau ada orang lain yang memandang rendah pada perguruanku. Seolah ilmu yang aku ajarkan itu tidak berarti apa-apa, sehingga Among Asmara justru dipermainkan oleh seorang perempuan. Aku tidak akan merasa tersinggung seandainya kau hukum Among Asmara tanpa mempermainkannya. Yang aku lakukan bukan pelepasan dendam karena kekalahan muridku, tetapi karena harga diri perguruanku sudah kau remehkan. Kau anggap ilmu yang dimiliki oleh Among Asmara itu tidak berarti sama sekali, sehingga kau telah mengalahkannya dengan cara yang sangat menyakitkan. Kau biarkan Among Asmara kehabisan nafas sehingga tidak mampu berbuat apa-apa lagi." "Maaf Kisanak," sahut Rara Wulan. "Aku tidak bermaksud meremehkan ilmunya. Aku tidak bermaksud merendahkannya. Maksudku semata-mata untuk membuatnya jera." "Itu yang kau katakan kepadaku sekarang," berkata orang itu. "Tetapi aku tidak yakin bahwa itulah yang kau lakukan semalam." "Kisanak, itulah yang ingin aku lakukan. Aku tidak mempercayaimu." Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku tidak dapat memberikan penjelasan lebih banyak lagi. Aku tidak dapat memaksamu percaya. Nah, sekarang aku datang untuk memperbaiki citra perguruan. Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa puncak ilmu di perguruanku tidak lebih rendah dari puncak ilmumu." "Jadi, apa maksudmu, Kisanak?" bertanya Gelagah Putih. "Aku ingin menakar ilmu dengan kalian. Siapapun yang akan bersedia membuat perbandingan ilmu itu."
Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Apakah itu perlu, Kisanak? Aku hanya ingin meyakinkan bahwa perguruanku tidak seburuk yang kalian sangka. Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Gelagah Putih berkata. Baiklah, Kisanak, jika itu yang kau kehendaki. Jika dengan demikian kau mendapat kepuasan dan merasa tidak direndahkan lagi. Tetapi aku muak dengan kesombonganmu. Kau tidak perlu mengalah untuk mendapat pujian, bahwa kau adalah seorang yang baik hati, berbudi luhur, menghindari perselisihan dan puji-pujian cengeng yang lain, karena kau dapat memberikan kepuasan kepadaku. Jika itu kau lakukan, kau sama sekali bukan orang yang baik hati, orang yang berbudi luhur, berkorban untuk orang lain atau sebutan-sebutan yang lain. Karena jika kau mengalah, itu sebenarnya tidak lebih dari satu sikap sombong yang sangat berlebihan saja. Baik. Jika demikian, kita akan mencari tempat terbaik. Tidak di jalan ini. Di mana? Di tikungan sungai itu. Di sebelah pohon besar itu. Kita tidak akan merasa terganggu oleh siapapun, karena tempat itu jarang sekali dikunjungi orang. Baiklah. Aku akan menuruti maumu. Orang itu pun kemudian melangkah mendahului Gelagah Putih dan Rara Wulan meloncati parit dan berjalan menyusuri pematang. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian bergerak mengikuti mereka. Namun Rara Wulan sempat berdesis. Apakah orang itu tidak akan menjebak kita, Kakang? Ia merasa bahwa muridnya telah kita jebak semalam, sehingga ia pun membalas dengan menjebak kita. Jika orang itu menjebak kita, kita akan mempergunakan segenap kemampuan kita untuk melindungi diri kita. Kita tidak mau menjadi pengewan-ewan, dipermalukan atau bahkan kita akan dibunuh beramai-ramai. Tetapi sebaiknya kita tidak berprasangka buruk. Iya, Kakang. Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka berjalan di sepanjang pematang menuju ke sebatang pohon raksasa yang agaknya tumbuh di pinggir sungai. Beberapa langkah di hadapan mereka, orang yang mengaku guru Among Asmara itu telah meloncat dari tanggul sungai, turun ke tepian yang berpasir dan berbatu-batu yang menebar di mana-mana. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berhenti sejenak di atas tanggul. Ditebarkannya pandangan mereka kemana-mana. Sepanjang tepian, dan bahkan ke sela-sela semak-semak di seberang sungai. Namun mereka tidak melihat seorang pun. Orang yang mengaku guru Among Asmara, yang sudah berdiri di tepian itu, agaknya dapat membaca kecurigaan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Katanya, jangan menganggap bahwa aku licik seperti kalian yang telah menjebak muridku. Aku tidak akan menjebakmu. Aku memang mengundang dua orang saudara seperguruanku, tetapi tidak untuk melibatkan diri. Mereka akan menjadi saksi, apakah ilmu dari perguruan kami sedemikian rendahnya, sehingga harus dihinakan oleh sepasang pengembara seperti kalian berdua. Tiba-tiba saja orang itu bertepuk tangan. Gelagah Putih dan Rara Wulan memang agak terkejut ketika mereka melihat dua orang yang meluncur dari dahan pohon raksasa itu dan kemudian berdiri tegak di tepian. Ternyata Gelagah Putih dan Rara Wulan sama sekali tidak memperhatikan pohon raksasa itu. Mereka tidak mengira bahwa dua orang dengan susah payah memanjat pohon itu dan bersembunyi di balik rimbun daunnya yang kecil-kecil seperti daun preh. Nah, marilah. Turunlah. Kita seharusnya berkenalan lebih dahulu. Gelagah Putih dan Rara Wulan kemudian turun dari atas tanggul dengan hati-hati. Nampaknya tebing tanggul yang rendah itu memang agak licin. Kau lihat, berkata guru Among Asmara kepada kedua orang yang datang kemudian. Bukankah mereka anak-anak yang sangat sombong? Kenapa mereka harus menuruni tanggul itu dengan hati-hati, bahkan berpegangan pohon-pohon perdu? Kenapa mereka tidak meloncat saja langsung ke tepian? Seorang di antara mereka menjawab. Ya. Aku yakin sekarang. Keduanya memang sangat sombong. Ketika kau berbicara tentang kesombongan mereka, aku masih ragu-ragu untuk mempercayainya. Tetapi sekarang, aku sudah meyakininya. Gelagah Putih dan Rara Wulan memang tertegun sejenak mendengar pembicaraan yang dengan sengaja diucapkan dengan keras itu. Tetapi mereka tetap saja menuruni tebing itu sambil berpegangan batang-batang perdu yang tumbuh di tebing yang rendah itu. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih dan Rara Wulan sudah berdiri di tepian. Rara Wulan masih menggendong peti kecil dengan selendangnya. Nah, di hadapan para saksi, kita akan mengukur kemampuan kita, berkata guru Among Asmara itu.
Tetapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Namaku Kinarasembada. Saudara seperguruanku yang tinggi ini bernama Kitanaya Siji, dan yang satunya kurus kering itu kita sebut Ki Ureksa Aking. Gelagah Putih dan Rarawulan mengangguk hormat. Namun mereka juga agak heran, bahwa ternyata orang berilmu tinggi itu bertebaran di mana-mana. Dengan nada rendah Gelagah Putih pun berkata, Kinarasembada tentu sudah tahu namaku. Namaku Iguna, dan ini istriku. Namanya Miat. Orang yang bertubuh tinggi itu pun menyahut. Nama yang bagus. Kalian pantas mengenakan nama itu. Sayang sekali, kalian terlalu sombong, berkata orang yang bertubuh kurus. Kami sama sekali tidak berniat menyombongkan diri. Kami berbuat wajar-wajar saja menurut perasaan kami. Tetapi jika itu kalian anggap sebagai satu sikap yang sombong, terserah saja kepada kalian. Kau sama sekali tidak berbuat dengan wajar, sahut orang yang bertubuh kurus. Namun kemudian ia pun berkata, tetapi semuanya itu terserah kepada kalian berdua. Kalau kalian merasa mapan dengan tingkah laku kalian, lakukan saja. Kami tidak berhak untuk merubahnya. Aku setuju, sahut Kinarasembada. Yang penting sekarang adalah membuktikan bahwa kau tidak dapat menghina perguruan kami. Bukankah yang dimaksud Kinarasembada adalah aku, Kakang, berkata Rarawulan. Biarlah kali ini aku yang melayaninya. Rarawulan tidak memaksa. Ia sadar bahwa Gelagah Putih tidak dapat melepaskannya menghadapi orang yang nampaknya memang berbahaya itu. Kinarasembada tentu memiliki kelebihan dalam segala hal dari muridnya, Among Asmara. Bagus, berkata Kinarasembada. Aku kira kalian masih juga akan menyombongkan diri dengan menghadapkan perempuan itu dalam pertarungan ini. Jika itu yang kau kehendaki, tiba-tiba saja Rarawulan menyahut. Biarlah aku saja yang menghadapi Kinarasembada. Kinarasembada itu pun kemudian berpaling kepada kedua orang saudara seperguruannya sambil berkata, kalian akan menjadi saksi bahwa perguruan kita bukan perguruan tataran bawah. Bahwa perguruan kita memiliki landasan ilmu yang tinggi, sehingga tidak seharusnya dihinakan sebagaimana diperlakukan atas Among Asmara. Baik, Kakang, jawab Kitanaya Siji. Kami akan menjadi saksi bahwa perguruan kita adalah salah satu dari perguruan yang terbaik. Kinarasembada itu pun kemudian berkata, bersiaplah, Wiguna. Kita akan segera mulai. Gelagah Putih pun telah mempersiapkan dirinya pula. Kepada Rarawulan ia pun berkata, Niat, perhatikan apa yang akan terjadi di sini. Kau telah membuktikan bahwa Among Asmara bukan apa-apa bagimu. Sekarang aku juga akan membuktikan bahwa perguruan yang dipimpin oleh Kinarasembada tidak akan mendapat menyamai tataran perguruan kita. Apalagi jika guru kita sendiri yang hadir di sini. Maka Kinarasembada harus mengakui 7 kali bahwa perguruannya tidak dapat diperbandingkan dengan perguruan kita. Persetan kau, orang yang sangat sombong. Kau akan kami permalukan di sini. Meskipun tidak di hadapan banyak orang, tetapi kau harus malu kepada dirimu sendiri. Bahkan aku berharap bahwa gurumu akan bersedia datang. Jika tidak hari ini, maka kapan saja ia akan datang, aku akan menerimanya dengan senang hati. Apakah dengan demikian hanya kamilah yang dapat disebut sangat sombong? Cukup. Gelagah Putih terdiam. Namun ia justru bergeser selangkah maju mendekati Kinarasembada dengan tenangnya. Melihat sikap Gelagah Putih yang dikenalnya bernama Wiguna itu, jantung Kinarasembada dan kedua orang saudara seperguruannya pun terasa berdebar. Sikap itu menunjukkan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Wiguna itu masih sangat muda di mata Kinarasembada dan kedua saudara seperguruannya. Karena itu, seberapapun tinggi ilmunya, namun pengalamannya tentu belum begitu luas. Wawasannya masih sangat terbatas, sehingga kemenangannya atas Among Asmara telah membuatnya semakin sombong. Sikapnya bukan karena keyakinannya serta percaya diri yang tinggi, tetapi semata-mata karena kesombongannya, sehingga sulit baginya untuk menghargai orang lain. Aku harus membuatnya jera. Ia harus mengakui bahwa di luar diri mereka berdua, terdapat ilmu yang lebih tinggi. Dalam pada itu, Gelagah Putih justru menyesuaikan diri dengan anggapan Kinarasembada. Sebagai seorang yang sangat sombong, maka Gelagah Putih telah membuka serangannya. Dengan derasnya Gelagah Putih meloncat menyerang dengan kakinya. Namun serangan itu sama sekali tidak menyentuh lawannya. Kinarasembada dengan gerak yang sangat sederhana telah menghindarinya.
Namun serangan Gelagah Putih itu justru membuat Ki Narasembada menjadi ragu-ragu. Jika laki-laki muda itu memiliki ilmu setingkat saja dengan perempuan yang mengembara bersamanya itu, maka ia tidak akan menyerang dengan serangan yang sangat sederhana itu. Karena itu, Ki Narasembada justru menjadi semakin berhati-hati. Ia tidak segera membalas menyerang, tetapi diperhatikannya sikap laki-laki muda yang menyebut dirinya Wiguna itu dengan sungguh-sungguh. Namun penggeraita Gelagah Putih pun cukup tajam pula. Ia pun segera merasakan sikap Ki Narasembada sebagai satu sikap yang sangat berhati-hati. Karena itu, ketika Gelagah Putih pun kemudian menyerang pula, maka serangannya benar-benar menjadi sangat berbahaya. Dengan demikian, maka pertempuran pun segera meningkat menjadi semakin bersungguh-sungguh. Keduanya pun dengan cepat meningkatkan ilmu mereka. Ki Narasembada mengukur kemampuan Gelagah Putih dengan kemampuan Rara Wulan yang telah dilihatnya dengan diam-diam, pada saat Rara Wulan mengalahkan Among Asmara. Namun Ki Narasembada sengaja tidak melibatkan diri untuk menjaga kemungkinan yang lebih buruk akan dapat terjadi. Bukan saja atas muridnya, tetapi juga atas dirinya sendiri. Selain atas dasar pertimbangan itu, Ki Narasembada pun membiarkan Among Asmara mendapat pelajaran dari kenyataan yang dihadapinya. Beberapa saat kemudian, pertempuran di tepian itu menjadi semakin sengit. Ki Narasembada telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Ia sadar sepenuhnya bahwa laki-laki yang masih muda itu benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Namun Gelagah Putih pun dengan cepat pula meningkatkan ilmunya pula. Seperti Rara Wulan, maka Gelagah Putih seakan-akan mendapat kesempatan untuk mengenali kemampuan ilmunya sendiri, setelah ia menjalani laku bersama-sama dengan istrinya di hutan yang lebat, di kaki Gunung Merapi. Gelagah Putih memang menemukan banyak hal yang terasa baru di dalam dirinya. Tenaganya yang semakin kuat, tubuhnya yang seakan-akan bertambah ringan, kecepatannya bergerak, serta yang kemudian dikenalinya pula daya tahannya yang semakin tinggi, serta tenaga dalamnya yang bertambah besar. Gelagah Putih pun berusaha mengenali pula kendali atas tenaga dan kemampuannya, sehingga Gelagah Putih dapat mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Dengan demikian, maka kemampuan dan ilmunya benar-benar tunduk sepenuhnya atas kehendak dan kendali nalar budinya. Dalam pada itu, pertempuran di tepian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Ki Narasembada yang memang berilmu tinggi itu meningkatkan ilmunya pula semakin tinggi. Namun Gelagah Putih masih saja mampu mengimbanginya. Namun menghadapi Ki Narasembada, Gelagah Putih tidak dapat memperlakukannya sebagaimana Rara Wulan memperlakukan Among Asmara. Ki Narasembada benar-benar seorang yang sangat berbahaya bagi Gelagah Putih. Kedua orang saudara seperguruan Ki Narasembada memperhatikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Justru mereka yang tidak langsung berada di arena mampu melihat lebih tajam benturan ilmu yang semakin tinggi dari keduanya. Kedua orang itu semakin lama menjadi semakin heran melihat betapa ringannya Gelagah Putih yang dikenalnya bernama Wiguna itu berloncatan. Tubuhnya seakan-akan sama sekali tidak mempunyai bobot yang membebaninya. Selain keringanan tubuh Gelagah Putih, maka keduanya juga melihat betapa serangan-serangan Ki Narasembada yang mengenai tubuh Gelagah Putih sama sekali tidak menggetarkannya. Bahkan ketika terjadi benturan kekuatan, maka yang tergeser surut adalah Ki Narasembada. Sebenarnya lah Ki Narasembada sendiri mulai merasakan kelebihan Gelagah Putih. Demikian cepatnya laki-laki muda itu bergerak, sehingga kadang-kadang Ki Narasembada tidak sempat mengimbanginya. Serangan-serangan Gelagah Putihlah yang lebih sering mengenainya. Bahkan semakin lama semakin menyakitinya. Ketika kaki Gelagah Putih yang terayun mendatar bersamaan dengan tubuhnya yang berputar mengenai keningnya, maka terasa sesaat matanya menjadi kabur. Namun ketika serangan yang sama untuk kedua kalinya menyambarnya, Ki Narasembada sempat menghindar dengan merendahkan diri. Bahkan dengan cepat kakinya menyapu kaki Gelagah Putih yang kemudian menyentuh tanah. Tetapi dengan kecepatan yang sangat tinggi, Gelagah Putih sempat melenting. Dengan bertumpu pada kedua tangannya yang menapak di tanah, maka sekali Gelagah Putih berputar di udara. Dengan lembutnya, kedua kakinya pun kemudian menapak di atas tanah. Pada saat yang bersamaan, dengan menghentakkan kemampuannya, Ki Narasembada telah meloncat dengan menjulurkan kakinya mengarah ke punggung Gelagah Putih yang membelakanginya. Namun dengan kecepatan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, Gelagah Putih telah berbalik sambil menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Demikian kedua kaki Ki Narasembada membentur kedua tangannya yang bersilang, Gelagah Putih telah menghentakkannya. Benturan yang keras telah terjadi. Gelagah Putih tergetar selangkah surut.
Namun Kinarasembada seakan-akan telah terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di pasir tepian. Hampir saja tubuhnya menimpa sebuah batu yang besar. Kinarasembada harus menahan sakit di punggungnya. Meskipun Kinarasembada itu dengan cepat bangkit, namun terasa punggungnya menjadi sangat sakit. Seakan-akan tulang belakangnya telah menjadi retak. Namun Kinarasembada masih memiliki ilmu puncaknya. Karena itu, ketika ia telah berdiri tegak, maka ia pun berkata, "Kau memang luar biasa, Wiguna. Ilmumu ternyata lebih lengkap dari ilmuku." Gelagah Putih tertegun. Namun ia pun kemudian menjawab, "Jangan menyanjung, Kinarasembada. Aku tahu bahwa kau memiliki ilmu pamungkas yang sangat dahsyat. Ilmu itu masih belum begitu nampak jelas pada Among Asmara. Dan bahkan nampaknya ia masih agak merasa gagap mengeterapkannya. Tetapi kau tentu berbeda. Ya. Aku menguasai kuasa panasnya api di dalam diriku. Aku akan dapat melontarkannya dan membakar tubuhmu menjadi abu. Jika kekuatan ini tidak nampak atau belum mampu dikuasai sepenuhnya oleh Among Asmara, maka aku, gurunya, tentu memiliki kelebihan daripada muridku itu. Aku tahu, Kinarasembada. Tetapi jika aku berani menghadapimu sekarang, aku tentu mempunyai ilmu andalan yang akan dapat meredam panas apimu itu. Jika ilmu kita berbenturan, maka aku tidak tahu apa yang akan terjadi, karena kita belum tahu ukuran kemampuan kita masing-masing. Sementara itu, bukankah semula kita tidak berniat benar-benar saling menghancurkan? Apakah kau menjadi ketakutan? Ya. Aku memang menjadi ketakutan kalau kau tidak mampu menahan deraan ilmuku. Seandainya ilmu kita berbenturan, maka ilmu yang lebih lemah akan memantul dan menyakiti diri sendiri, ditambah oleh dorongan ilmu yang lebih kuat. Kau memang sombong sekali, Wiguna. Tetapi aku tidak berniat menyombongkan diri. Apapun yang terjadi, kau tidak dapat terus-menerus menghina ilmu puncak dari perguruanku. Bahkan seandainya salah seorang di antara kita harus mati, kita dapat mencapai tujuan tanpa membahayakan jiwa kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan, menurut gagasanmu? Di sana ada tebing berbatu padas. Kita akan mempergunakannya sebagai sasaran serangan berlandaskan pada ilmu puncak kita masing-masing. Kita akan dapat menilai ilmu siapakah yang lebih baik di antara kita. Kinarasembada termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling kepada kedua orang saudara seperguruannya, maka keduanya pun mengangguk hampir bersamaan. Agaknya keduanya sependapat dengan laki-laki muda yang dikenalnya bernama Wiguna itu. Baik, berkata Kinarasembada kemudian. Kita akan melepaskan serangan kita terhadap tebing di seberang sungai kecil ini. Berdasarkan hasilnya, maka yang kalah harus mengaku kalah. Jika kau kalah, Wiguna, kau harus mengerti bahwa kemampuan Among Asmara bukan ukuran tingkat kemampuan puncak perguruan kami. Ya, jawab Gelagah Putih. Jika aku kalah, aku akan mengakui kelebihan perguruan Kinarasembada. Tetapi sebaliknya, Kinarasembada juga harus mengakui kenyataan yang terjadi. Dengan kesepakatan itu, maka keduanya pun segera mempersiapkan diri. Mereka berdiri di tepi sungai kecil itu menghadap ke tebing berbatu padas di seberang. Silahkan. Kinarasembada pun segera mempersiapkan diri. Ia mengarahkan serangannya kepada segerumbul pohon perdu yang tumbuh di tebing seberang yang berbatu padas. Sejenak Kinarasembada memusatkan nalar budinya untuk mempersiapkan ilmu puncaknya. Kedua orang saudara seperguruannya pun menjadi tegang pula. Di perguruan mereka, mereka mengakui bahwa Kinarasembada adalah orang yang memiliki tingkat ilmu tertinggi, sehingga ia telah mewarisi kedudukan tertinggi di perguruannya. Sementara itu, Gelagah Putih dan Rarawulan pun menjadi tegang pula. Mereka tidak mengetahui sejauh manakah kemampuan ilmu puncak Kinarasembada. Sesaat kemudian, maka Kinarasembada pun telah sampai pada puncak kemampuannya. Terdengar Kinarasembada berteriak nyaring. Kedua tangannya terjulur ke depan, dengan telapak tangannya terbuka menghadap ke segerumbul semak yang berada di tebing berbatu padas di seberang. Seleret sinar telah memancar dari kedua telapak tangan Kinarasembada. Begitu cepatnya menyambar gerumbul liar di tebing seberang. Tiba-tiba saja, lidah api seakan-akan telah menjilat gerumbul-gerumbul liar itu. Dalam sekejap gerumbul liar itu pun telah menjadi hangus. Sementara itu, tebing berbatu padas itu pun menjadi retak-retak, sehingga beberapa gumpal batu padas pun runtuh jatuh ke tepian berpasir.
Kedua orang saudara seperguruan Ki Narasembada menarik nafas panjang. Ki Narasembada memang orang yang terbaik di dalam olah kanuragan daripada yang lain. Ki Narasembada masih dapat membuktikan kelebihannya untuk menjaga harga diri perguruannya. Di seberang, bukan saja gerumbul liar itu menjadi hangus bagaikan dijilat lidah api yang panasnya melampaui panasnya bara kayu melandingan. Ki Narasembada pun kemudian menghela nafas panjang. Kemudian ia pun bergeser setapak surut sambil berkata, "Sekarang giliranmu, Wiguna. Aku ingin tahu apakah kau mampu melakukannya. Bahkan seandainya kau sentuh tebing itu dengan unsur kewadaganmu." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, "Aku akan menyerangnya dari sini, Ki Narasembada. Aku juga tidak akan mempergunakan sentuhan kewadagan." "Bagus. Lakukan. Jika kau dapat melukai tebing itu lebih parah lagi, aku akan menundukkan kepalaku di hadapanmu." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Dipandanginya tebing berbatu padas di seberang sungai kecil itu. Diamatinya gerumbul perdu yang telah hangus menjadi arang. Daun-daunnya telah rontok menjadi debu. Gelagah Putih tidak mau gagal. Gelagah Putih tidak ingin dipermalukan oleh Ki Narasembada. Karena itu, maka Gelagah Putih telah memusatkan nalar budinya, menggugah ilmunya pada tataran tertinggi. Sejenak Gelagah Putih berdiri tegak. Dipandanginya tebing berbatu padas di seberang. Tetapi Gelagah Putih tidak memiliki kemampuan sebagaimana Agung Sedayu, menyerang dengan sorot matanya yang memancarkan ilmunya. Tetapi Gelagah Putih tidak saja berlandaskan ilmu yang telah dimilikinya pada saat ia berangkat meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Tetapi setelah ia menjalani laku, maka segala-galanya telah menjadi semakin meningkat. Karena itu, dalam tataran ilmunya yang semakin tinggi itu, maka Gelagah Putih pun kemudian telah menyentuh bagian atas dada kirinya dengan ujung jari tangan kanannya, serta menyentuh bagian atas dada kanannya dengan dua jari tangan kirinya, sehingga kedua tangannya bersilang. Kemudian dijulurkannya tangannya lurus ke depan. Tetapi telapak tangannya tidak lagi menghadap ke arah sasarannya. Kedua telapak tangannya yang terbuka justru menelungkup. Ketegangan telah mencengkam tepian itu. Ki Narasembada dan kedua orang saudara seperguruannya berdiri mematung. Jantung mereka menjadi berdebaran melihat sikap Gelagah Putih. Bahkan ketika mereka melihat cahaya samar kebiruan pada saat jari-jari tangan Gelagah Putih yang bersilang menyentuh bagian atas dadanya. Bersamaan dengan terjulurnya tangan Gelagah Putih, maka seakan-akan dari ke-10 jari-jarinya telah meluncur butir-butir cahaya yang kebiru-biruan, sebagaimana nampak pada saat kedua tangan Gelagah Putih bersilang dan menyentuh bagian atas dadanya itu. Sesaat kemudian, terdengar gemuruh. Butir-butir cahaya yang meluncur dari jari-jari tangan Gelagah Putih itu seakan-akan telah meledak dan meruntuhkan tebing berbatu padas di seberang sungai kecil itu. Batu-batu padas yang pecah bukan saja berguguran, tetapi pecahan-pecahan batu padas itu terlempar ke segala arah dan berhamburan jatuh di tepian. Jantung Ki Narasembada dan kedua orang saudara seperguruannya itu pun terguncang. Mereka tidak mengira bahwa kemampuan ilmu laki-laki yang masih terhitung muda itu demikian besarnya, sehingga sulit untuk dicari bandingnya. Gerumbul-gerumbul liar yang tumbuh di tebing berbatu padas itu tidak saja menjadi hangus, tetapi tercerabut sampai ke akarnya dan lumat menjadi debu, yang kemudian diterbangkan angin. Gelagah Putih kemudian menelungkupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Sesaat kedua tangannya itu bergerak menurun, dan kemudian tergantung di sisi tubuhnya yang masih berdiri tegak. Gelagah Putih justru terkejut ketika Ki Narasembada, yang kemudian diikuti oleh kedua saudara seperguruannya, berdiri di hadapan Gelagah Putih sambil membungkuk hormat. Dengan nada berat Ki Narasembada pun berkata, "Aku harus mengakui dengan jujur, bahwa kau berada di tataran yang jauh lebih tinggi dari tataran ilmuku. Ilmu tertinggi di perguruanku." "Sudahlah." Gelagah Putih pun kemudian menggapai bahu Ki Narasembada sambil mengangkatnya. "Berdiri tegaklah. Tidak ada yang harus disanjung lagi. Kami tidak dapat ingkar dari kenyataan yang kami hadapi." "Baiklah. Tetapi sudahlah. Lupakan saja semuanya yang telah terjadi. Jika saja kau tidak mempunyai gagasan untuk membuat perbandingan ilmu dengan mempergunakan tebing di seberang sebagai sasaran, maka aku tentu sudah lumat oleh kemampuan ilmumu. Sekali lagi aku katakan kepada Ki Narasembada dan kedua saudara seperguruanmu, bahwa aku sama sekali tidak berniat menyombongkan diri.
Tetapi aku sekedar menyatakan kekecewaanku bahwa salah seorang murid di perguruanmu, dan bahkan mungkin dengan satu dua saudara seperguruannya, telah menyalahgunakan kemampuan yang dimilikinya. Sementara itu, para pemimpin di perguruan itu gagal mencegahnya. Atau bahkan mungkin tidak bertindak apa-apa sama sekali. Kami tidak akan ingkar, bahwa kamilah yang harus bertanggung jawab, sahut Ki Narasembada. Kami akan menertibkan murid-murid kami dengan cara yang lebih baik lagi. Hati-hatilah dengan Among Asmara. Jika ia mendendam terhadap Ki Bekel dan anaknya yang semalam ditontoni, Ki Narasembadalah yang harus bertanggung jawab. Ya. Aku akan bertanggung jawab. Kenapa orang itu harus berganti nama? Bukankah namanya sendiri yang diterimanya dari orang tuanya sudah cukup baik? Ya. Ia akan kembali kepada namanya sendiri. Nah, apakah sekarang masih ada persoalan yang menggelitik Ki Narasembada? Mumpung aku masih ada di sini. Aku akan mengucapkan terima kasih kepada Genduk Miat yang telah dapat menahan diri terhadap muridku, Among Asmara. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Maksud Ki Narasembada? Genduk Miat tidak membunuhnya. Seandainya saat itu dilakukannya, aku tentu akan berusaha menyelamatkannya. Nah, keterlibatanku malam itu akan dapat membunuhku pula. Tetapi bukankah perlakuan Miat terhadap Among Asmara itu yang membuat Ki Narasembada menemui kami sekarang ini? Karena ketidaktahuanku. Karena itu, aku minta maaf, sekaligus mengucapkan terima kasih. Baiklah. Kita tidak akan mempersoalkannya lebih panjang lagi. Tetapi tolong, kendalikan Among Asmara. Aku berjanji. Terima kasih. Dengan demikian, maka Ki Narasembada dan kedua orang saudara seperguruannya pun minta diri. Ketika mereka akan meninggalkan tepian, Ki Narasembada berkata, aku persilahkan Kisanak berdua singgah di padepokan kecilku. Kami tinggal di pinggir sungai kecil ini, beberapa ratus patok ke arah Udik. Sungai kecil ini akan melingkari sebuah gumuk kecil di kaki Gunung Merapi. Kami tinggal di gumuk kecil itu. Terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kami dapat singgah. Apakah Among Asmara juga berada di padepokan itu? Tidak. Ia sudah tidak tinggal di padepokan. Tetapi ia tinggal di rumahnya. Itulah sebabnya pengawasan Ki Narasembada tidak cukup ketat terhadap murid yang sudah terlanjur mewarisi ilmu yang cukup tinggi. Itu salah kami. Kami akan memperbaiki kesalahan itu. Ketiga orang itu pun kemudian menaiki tebing di seberang, di sebelah tebing yang runtuh, dan berjalan menyusuri tanggul ke arah Udik. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian justru duduk di sebuah batu yang besar, di bawah sebatang pohon yang rimbun yang tumbuh di tanggul sungai kecil itu. Ternyata mereka orang-orang yang jujur, desis Gelagah Putih. Tuh, dan berjalan menyusuri tanggul ke arah Udik. Ya, sahut Rara Wulan. Sikapnya wajar. Agaknya Ki Narasembada benar-benar akan mengawasi muridnya, khususnya Among Asmara. Ya. Aku bahkan yakin, bahwa Ki Narasembada akan memberikan peringatan yang keras terhadap Among Asmara dan saudara-saudara seperguruannya yang mendukung sikap dan tindakannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Rara, permainanku hari ini justru menyadarkan kepadaku, bahwa aku dan tentu juga kau telah memikul tanggung jawab yang sangat berat. Maksud Kakang? Kalian sudah mati. Ilmu kita sudah meningkat semakin tinggi. Sementara itu, apakah kita yakin bahwa kita pada suatu saat tidak tergoda oleh kemampuan kita, sehingga kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang sombong dan terjerumus ke dalam tingkah laku yang keluar dari jalan yang seharusnya? Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itulah sebabnya, Kakang, orang-orang tua selalu memberikan pesan agar kita tidak pernah terlepas dari kesadaran kita tentang diri kita sendiri. Itulah yang sulit. Kita harus berusaha, Kakang. Kita akan saling mengingatkan. Kita akan saling membantu dalam kelemahan jiwani yang memang mungkin datang mencengkam kita. Kita memang harus berjuang dan memohon kepada Yang Maha Agung, sumber dari segala sumber kuasa di segala ruang dan waktu. Semoga kurnianya tetap berada dalam kendalinya. Sehingga kita, peraganya, tidak berjalan sendiri menurut kemauan kita semata-mata. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam.
Pernyataan Gelagah Putih adalah satu pengakuan akan kelemahan jiwa seseorang yang mudah tergoda oleh gebiar kehidupan keduniawian. Untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri, merenungi jalan kehidupan yang akan mereka lalui dengan bekal yang meyakinkan di dalam olah kanuragan. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih pun berkata, "Rara, apakah kita perlu memberikan sebutan atas ilmu kanuragan yang kita sandang sekarang ini? Nama? Bukankah ilmuku dan ilmumu telah lebur? Kau tidak dapat lagi menyebut ilmumu dengan Aji Pacar Wutah Pusparinonce. Aku juga tidak akan dapat menyebut lagi Aji Sigar Bumi, serta ilmuku yang lain yang tidak mempunyai sebutan apa-apa. Meskipun kau masih tetap memiliki Aji Pacar Wutah yang masih dapat kau terapkan jika kau kehendaki, demikian pula aku, tetapi dalam puncak kemampuan kita memerlukan sebutan yang pantas. Di dalam kitab itu tidak ada petunjuk apa-apa tentang sebutan atas ilmu yang tercantum di dalamnya. Bukan sekedar tulisan yang tidak berarti apa-apa. Tetapi setelah kita jalani laku, maka apa yang tertulis di dalam kitab itu telah ternyata dalam diri kita. Kakang akan memberi sebutan pada puncak ilmu kita. Kalau mungkin, apa salahnya? Aku sependapat, Kakang. Nah, sekarang kita akan mencari nama itu. Rara Wulan memandang Gelagah Putih sekilas. Kemudian dipandanginya tebing berbatu padas yang berguguran. Rara Wulan sendiri juga mampu melakukannya, meskipun mungkin masih selapis di bawah kemampuan Gelagah Putih. Namun apa yang dapat dilakukan oleh Rara Wulan, telah melampaui kemampuan ilmunya Aji Pacar Wutah Pusparinonce. Sebutan apa yang akan Kakang pergunakan? Berbeda dengan sebutan ilmu yang pernah kita dengar. Kita tidak perlu mempergunakan sebutan yang mengesankan kekerasan. Bukankah ada sisi yang lembut dari ilmu yang telah kita warisi lewat kitab itu? Iya, Kakang. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Kemudian ia pun merenungi beberapa kata yang pantas untuk menyebut ilmunya. Namun akhirnya Gelagah Putih itu pun menggeleng sambil berdesis. Aku tidak menemukan nama yang mapan untuk ilmu kita. Jadi, bagaimana jika kita sebut saja dengan Aji Namaskara? Aji Namaskara, ulang Rara Wulan. Bagaimana menurut pendapatmu? Baik, Kakang. Ilmu itu akan selalu mengingatkan kita kepada Ki Namaskara. Orang yang langsung atau tidak langsung telah mewariskan ilmu itu kepada kita. Karena Ki Namaskara mewariskan ilmu itu tanpa nama, maka kita sebut saja Aji Namaskara. Seandainya nama itu masih terdengar agak janggal, semakin lama akan semakin terbiasa bagi telinga kita. Bukankah nama itu hanya akan disebut-sebut di antara kita saja? Ya. Nah, baiklah. Sejak sekarang kita sebut ilmu puncak kita itu dengan Aji Namaskara. Gelagah Putih mengangguk-angguk sambil berdesis. Ya. Aji Namaskara. Keduanya pun kemudian sejenak termenung. Agaknya mereka sedang merenungi nama yang baru saja mereka ucapkan, untuk menyebut ilmu puncak yang mereka kuasai setelah menjalani laku yang berat di dalam hutan di kaki Gunung Merapi. Namun beberapa saat kemudian, Gelagah Putih pun berkata, "Baiklah. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita." "Marilah, Kakang," sahut Rara Wulan sambil bangkit berdiri. Keduanya pun kemudian meninggalkan tepian itu. Mereka menaiki tebing yang tidak terlalu tinggi. Mereka pun berjalan beberapa saat menyusuri tanggul. "Kita akan kembali ke jalan yang kita lalui tadi," berkata Gelagah Putih. "Ya, Kakang," jawab Rara Wulan, sambil melangkahi parit yang membujur di sepanjang kotak-kotak sawah. Selanjutnya keduanya pun berjalan meniti pematang di antara tanaman yang nampak hijau. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah melangkahi parit lagi dan turun ke jalan yang tadi mereka lewati. Ternyata jalan yang mereka lewati memang jalan yang tidak terlalu banyak dilalui orang. Mereka tidak terlalu sering berpapasan dengan seseorang. Tidak pula ada orang yang jalan seiring dengan mereka. "Jalan ini terasa terlalu sepi," berkata Rara Wulan kemudian. "Ya. Padahal di depan terdapat beberapa padukuhan yang cukup besar. Sawahnya pun nampak subur terbentang sampai ke batas hutan yang membujur di Cakrawala." Rara Wulan mengangguk. Katanya, "Mungkin kerja di sawah telah selesai. Tanaman tumbuh dengan subur. Para petani tinggal menunggu padi yang telah bunting itu berbuah dan menjadi kuning. Kemudian memetiknya dan membawanya ke lumbung." Gelagah Putih mengangguk-angguk.
Pada saat padi bunting justru para petani menjadi tegang. Kadang-kadang jika nasib buruk, justru hama datang menyerang. Hama walang sangit dapat datang setiap saat menghisap biji yang masih agak cair, sehingga ketika padi itu berbuah, maka butir-butirnya telah kosong. Yang ada hanyalah kulitnya yang tegak mencuat dari batangnya. Namun padi yang kosong, yang nampaknya menengadah itu, sama sekali tidak memberikan apa-apa kepada para petani yang menanam dan memelihara dengan tekun sebelumnya. Namun jika nasib baik, maka padi itu akan menghasilkan buah yang berisi. Namun justru semakin berisi, maka buah padi itu akan nampak semakin merunduk. Buah padi yang merunduk itu adalah buah padi yang seolah-olah tahu membalas budi kepada para petani yang menanam dan memeliharanya dengan tekun. Demikianlah, Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan di jalan yang panjang menuju ke sebuah padukuhan yang terhitung besar. Sementara itu, matahari telah mulai bergerak menurun. Sambil menengadahkan wajahnya Rara Wulan pun berkata, "Ternyata kita cukup lama berada di tepian." "Ya." Gelagah Putih mengangguk. "Kita telah kehilangan banyak waktu. Jika saja kita berjalan terus, maka kita tentu sudah melampaui beberapa bulak panjang dan beberapa padukuhan. Tetapi bukankah kita tidak berada dalam batasan waktu? Ternyata permainan Kakang di tepian ada juga artinya." "Maksudmu?" Rara Wulan menarik nafas panjang. Katanya, "Kita sempat memberi nama terhadap ilmu puncak kita." "Ya." Gelagah Putih mengangguk-angguk. "Selain itu kita pun semakin mengenali diri kita dan semakin mencemaskan ketahanan jiwa kita terhadap godaan duniawi. Bukankah dengan demikian kita dapat lebih mengenali pula sisi-sisi kehidupan kita? Yang gelap, yang suram dan yang terang." "Ya." Satu dorongan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Ingat di setiap saat akan keberadaannya dan kuasanya. Rara Wulan menarik nafas panjang. Namun untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Dalam pada itu, matahari pun menjadi semakin rendah. Keduanya telah melintasi padukuhan yang cukup besar yang membujur sepanjang jalan yang mereka lalui. Mereka berjalan lewat di depan bangunan yang cukup besar. Banjar padukuhan itu. Namun padukuhan itu tidak terlalu ramai. Halaman-halaman rumah yang luas menjadikan jarak antara tetangga menjadi jauh. Tanah yang tidak rata, gumuk-gumuk kecil yang ada di padukuhan itu agaknya telah membuat jarak antara seseorang dan orang yang lain. Gumuk-gumuk kecil itu dapat longsor jika hujan lebat turun, desis Rara Wulan. "Ya." Tetapi agaknya hal itu jarang sekali terjadi. Rara Wulan mengangguk-angguk. Di ujung padukuhan mereka berpapasan dengan beberapa orang anak yang pulang dari padang sambil menggiring kambing mereka. Anak-anak itu berpaling memandang Gelagah Putih dan Rara Wulan dengan kerut di dahi. Mereka belum pernah melihat keduanya lewat jalan utama di padukuhan mereka. Tetapi mereka tidak bertanya apa-apa. "Kambing mereka nampak gemuk-gemuk," berkata Gelagah Putih kemudian. "Tentu di sekitar ini terdapat padang rumput yang luas. Atau padang perdu. Mereka tidak akan menggembalakan kambing mereka ke padang perdu dekat dengan hutan itu. Di hutan itu tentu berkeliaran binatang buas." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Ketika mereka kemudian berjalan di tengah-tengah bulak berikutnya, maka matahari pun menjadi semakin rendah. Cahaya matahari yang menjadi semakin lunak menebar di atas kotak-kotak sawah yang bertingkat, semakin lama semakin menurun. Di belakang mereka, puncak gunung Merapi nampak kemerah-merahan. Beberapa lembar awan nampak mengambang di lambung gunung. Malam itu Gelagah Putih dan Rara Wulan bermalam di sebuah banjar padukuhan. Ternyata orang-orang padukuhan itu sangat baik, sehingga Gelagah Putih dan Rara Wulan diperlakukan sebagai seorang tamu. Penunggu banjar itu telah menyediakan makan malam bagi keduanya. Bahkan di pagi hari, penunggu banjar itu sudah menyediakan ketela pohon yang direbus dengan legen kelapa. Setelah mengucapkan terima kasih, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun meninggalkan padukuhan itu untuk meneruskan perjalanan mereka. "Kisanak," bertanya Gelagah Putih kepada penunggu banjar. "Aku sekarang berada di padukuhan mana?" Kisanak berada di padukuhan Watu Palang. Jika Kisanak berjalan terus, maka Kisanak akan sampai ke padukuhan Tegal Reja. Kalau Kisanak berjalan terus ke barat, maka Kisanak akan sampai ke Kalipraga. "Kalipraga?" ulang Rara Wulan. "Ya. Kalipraga." Kisanak akan menempuh perjalanan di dataran yang luas.
Namun Kisanak masih akan menjumpai padang perdu, hutan dan rawa-rawa. Baru kemudian Kisanak akan sampai ke dekat satu lingkungan yang ditebari dengan bangunan-bangunan kuno berupa candi-candi. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Ia belum pernah melewati padukuhan Tegal Reja. Ia pun belum pernah menjelajahi daerah yang menyimpan banyak peninggalan bangunan lama, meskipun mereka tahu tentang bangunan-bangunan kuno itu. Tanah perdikan menoreh adalah dataran yang dibatasi oleh dinding yang berwujud rangkaian panjang sebuah pegunungan yang disebut Pegunungan Menoreh di sisi barat. Pegunungan yang membujur ke utara, sampai ke telatah yang akan dilewatinya jika mereka tidak sengaja berjalan melingkar. Terima kasih, Kisanak. Kami mohon diri. Berhati-hatilah di perjalanan. Kalian akan menempuh daerah yang gawat. Meskipun daerah yang akan kalian lalui menjadi jalan pintas para pedagang, tetapi biasanya mereka melintas dalam rombongan yang cukup kuat. Mereka tidak mau terperosok ke dalam kesulitan karena sekelompok perampok yang menghadang mereka. Jika mereka melintas dalam kelompok yang agak besar, maka mereka akan dapat saling membantu melawan para perampok itu. Terlebih-lebih di sekitar penyeberangan di Kali Praga. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Penyeberangan yang bagaimana yang Kisanak maksudkan? Apakah di Kali Praga itu ada beberapa tukang satang dengan rakitnya menunggu orang-orang yang menyeberang? Pada keadaan yang sewajarnya, tidak. Orang dapat menyeberang tanpa bantuan rakit dan tukang satang. Sekali lagi Gelagah Putih dan Rara Wulan mengucapkan terima kasih sebelum mereka beranjak meninggalkan padukuhan itu. Ketika mereka keluar dari padukuhan Watu Palang, mereka masih melihat kabut yang tipis menebar di bulak yang panjang. Namun kabut itu perlahan-lahan terangkat oleh cahaya matahari yang baru terbit. Jalan membujur panjang di hadapan mereka. Menusuk di antara kotak-kotak sawah yang luas. Di ujung jalan itu nampak sebuah padukuhan yang lamat-lamat mencuat dari balik kabut yang menipis. Namun di arah lain mereka melihat hutan yang agaknya masih lebat di ujung kaki Gunung Merapi. Kita akan pergi ke Tegal Reja, berkata Gelagah Putih. Apakah kita akan menyeberang? Ya. Kita akan menyeberang Kali Praga. Tetapi kita tidak akan menuju ke selatan, agar kita tidak sampai di tanah perdikan kembali. Rara Wulan tersenyum. Katanya kemudian. Pada dasarnya Kali Praga dapat diseberangi. Ya. Seperti yang dikatakan penunggu banjar di Watu Palang. Tetapi jika banjir, agaknya kita akan sulit menyeberang. Kau lihat langit bersih, Kakang. Bukankah sekarang tidak sedang mangsa rendeng? Di musim hujan mungkin Kali Praga banjir hampir setiap hari. Ya. Tetapi tentu tidak perlu hari ini. Mungkin esok atau bahkan lusa. Kenapa harus esok atau bahkan lusa? Mungkin ada yang menarik perhatian di sepanjang jalan. Tetapi bukankah jalan masih panjang? Tetapi seperti dikatakan oleh penunggu banjar, kita harus berhati-hati, karena kita akan melalui jalan yang agaknya mempunyai banyak hambatan. Ya. Meskipun demikian, jalan ini masih saja menjadi jalur perjalanan para pedagang yang akan menuju ke daerah barat. Agaknya cara mengatakannya terbalik, Rara. Bukan para pedagang itu memilih jalan yang meskipun banyak hambatannya. Tetapi justru karena jalan ini banyak dilalui para pedagang yang dianggap membawa banyak uang dan barang-barang berharga, maka daerah ini telah mengundang kelompok-kelompok orang yang berniat jahat. Mereka yang ingin memiliki banyak uang dan barang-barang berharga melalui jalan pintas. Rara Wulan tersenyum. Katanya. Ya. Agaknya kau benar, Kakang. Sebelum para penjahat itu berdatangan, jalan ini tentu merupakan jalan yang aman dan terhitung dekat dengan tujuan para pedagang yang menuju ke barat itu. Sehingga mereka memilih melalui jalan ini. Namun lambat laun, jalan ini pun menjadi jalan yang berbahaya. Tentu semula para pedagang itu lewat tanpa harus menunggu beberapa orang kawan. Mereka agaknya menyeberang jalan ini sendiri-sendiri atau berdua saja. Namun mereka kemudian menjadi sasaran kejahatan yang seakan-akan terpanggil untuk melakukannya di sini. Ya. Dengan demikian maka para pedagang itu pun mendapatkan akal. Mereka melintas bersama-sama, sehingga mereka akan dapat melawan jika sekelompok perampok menghentikan mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Namun Rara Wulan pun kemudian berkata, tetapi kita tidak usah merasa cemas.
Kita tidak mempunyai apa-apa, sehingga tidak ada seorang penjahat pun yang akan mengganggu kita. Kita membawa uang, desis Gelagah Putih. Tidak seberapa, dibanding dengan benda-benda berharga yang dibawa oleh para pedagang. Ada yang lebih berharga. Rara Wulan mengangguk. Katanya. Ya. Kitab ini. Gelagah Putih pun tiba-tiba berkata. Bagaimana pendapatmu, jika kitab itu kita sembunyikan saja di tempat yang tidak akan pernah didatangi seseorang? Di mana? Di dalam goa misalnya. Goa yang tidak akan pernah menarik perhatian orang. Kalau petinya rusak dan kitabnya pun kemudian rusak pula. Bukankah kitab itu tidak boleh diketahui isinya oleh siapapun, kecuali kita? Bagaimana jika kita musnahkan saja? Kita masih belum tuntas. Rara. Kita belum menemukan Tukawarna Susuhing Sarpa. Selain itu, masih ada lagi bagian-bagian dari laku yang harus kita selesaikan, meskipun tidak harus dengan serta-merta. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Kita masih harus menuntaskannya. Bagaimana jika kitab itu tidak usah kita tempatkan dalam peti kecil itu? Lalu? Petinya saja yang kita sembunyikan. Kalau rusak? Tidak apa-apa. Peti itu buatannya bagus sekali, Kakang. Aku sebenarnya senang pada bentuk dan wujudnya. Jika demikian, biar saja kitab itu tersimpan di dalam peti itu. Rara Wulan menarik nafas panjang. Namun kemudian Rara Wulan itu pun berkata, Kakang, sebaiknya kitab itu tidak ditempatkan lagi di dalam peti ini. Kakang membawa kitabnya, aku membawa petinya. Jika ada orang yang tertarik pada peti ini, maka kita tunjukkan bahwa peti itu kosong. Kitab ini dapat rusak, mungkin karena keringat. Tetapi mungkin karena gerak tubuhku. Apalagi jika aku harus berloncatan dan bahkan berguling dan berputaran. Kitab itu kita bungkus dengan kain. Kita dapat membeli kain di pasar yang akan kita lewati. Entah nanti, entah esok. Jika kitab itu ada di dalam peti ini, akan dapat terjadi salah paham. Apalagi jika kita akan melewati jalan yang mempunyai banyak hambatan. Mereka tentu akan mempertanyakan isi peti ini. Jika kita harus membukanya, maka kitab itu akan sangat menarik perhatian mereka. Tetapi jika peti itu kosong, maka mereka tidak akan mempersoalkannya lagi. Tetapi mereka tentu masih juga akan bertanya, kenapa peti kosong itu kau bawa kemana-mana? Peti itu semula berisi perhiasan peninggalan orang tua. Tetapi sudah dirampas orang sebelumnya. Gelagah Putih tertawa. Tetapi ia pun berkata, baiklah. Jika kita sudah mempunyai sepotong kain, maka kitab kecil yang ada di dalam peti kecil itu akan kita bungkus, dan aku akan menyelipkannya di bawah bajuku. Tetapi aku harus mengenakan setagenku di luar bajuku, agar kitab itu tidak meluncur jatuh. Kau pakai baju gondil. Kau bawa kitab itu di dalam baju gondilmu. Gelagah Putih tertawa lebih panjang. Namun suara tertawanya berhenti. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun berpaling karena mereka mendengar derap kaki beberapa ekor kuda yang berlari di belakang mereka. Beberapa saat kemudian, beberapa orang penunggang kuda melarikan kuda mereka mendahului Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ada di antara mereka yang berpaling kepada kedua orang suami istri itu. Tetapi yang lain sama sekali tidak menghiraukannya. Tentu mereka para pedagang dan saudagar yang diceritakan oleh penunggu Banjar itu, desis Rara Wulan. Ya. Sekelompok saudagar dan pedagang yang cukup kuat. Para pedagang dan saudagar yang berkeliling sampai ke tempat yang jauh, mereka tentu memiliki bekal kemampuan dan ilmu yang tinggi. Bahkan ada di antara mereka yang masih membawa 1-2 orang pengawal yang kuat untuk melindunginya dari orang-orang yang berniat jahat. Jika mereka bergabung dalam satu kelompok yang agak besar, maka kelompok-kelompok penjahat pun akan berpikir ulang jika mereka berniat mencegat perjalanan para pedagang dan saudagar itu. Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan cara yang demikian, maka para pedagang dan saudagar itu tidak akan diganggu di perjalanan. Baru setelah mereka sampai di tempat yang aman, mereka saling memisahkan diri. Tetapi tempat yang aman itu pun pada suatu saat tentu akan menjadi tidak aman pula. Para penjahat, perampok dan penyamun yang mencium bahwa para pedagang dan saudagar itu telah berpisah dan menuju ke tujuan mereka masing-masing, maka mereka pun akan datang ke tempat itu.
Yang kemudian nampak di depan adalah debu yang dihamburkan oleh kaki kuda yang berlari. Iring-iringan orang berkuda itu pun kemudian segera hilang dari pandangan mata mereka. Keduanya pun kemudian meneruskan perjalanan mereka. Jalan yang mereka lalui masih berada di bulak yang luas. Padukuhan yang ada di hadapan mereka masih berjarak beberapa ratus kotak. Akhirnya daerah ini akan menjadi daerah yang aman dengan sendirinya. Para perampok dan penyamun akhirnya akan pergi, karena tempat ini tidak lagi memberikan kemungkinan kepada mereka untuk merampas harta benda para pedagang dan saudagar yang lewat dalam kelompok-kelompok yang cukup besar. Meskipun sebenarnya para pedagang dan saudagar itu juga saling bersaing, tetapi di perjalanan yang gawat mereka saling membantu. Rara Wulan masih mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba mereka terkejut ketika mereka sampai di simpang 4 di tengah-tengah bulak yang sepi itu. Beberapa orang bermunculan dari balik gerumbul perdu yang tumbuh di sebelah-menyebelah jalan yang menyilang jalan yang dilalui oleh Gelagah Putih dan Rara Wulan. "Berhenti," berkata seorang di antara mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berhenti. "Ada apa kalian menghentikan perjalanan kami, Kisanak?" bertanya Gelagah Putih. "Jangan berpura-pura tidak tahu." Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Katanya, "Aku tidak berpura-pura. Tetapi aku benar-benar tidak tahu maksud kalian." "Baiklah," berkata seorang yang lain. "Aku tidak mau berbelit-belit berikan apa saja yang kalian punya kepada kami." "Oh," Gelagah Putih mengangguk-angguk. "Jadi kalian ingin merampok?" "Ya." "Kenapa tidak kau lakukan tadi ketika sekelompok orang berkuda lewat? Mereka adalah pedagang dan saudagar-saudagar yang tentu kaya. Mereka tentu membawa uang dan barang-barang berharga yang dapat kalian rampas dan kalian bawa ke sarang kalian." "Gila. Mereka terdiri dari banyak orang." Gelagah Putih memandang para perampok itu seorang-seorang. Mereka memang hanya terdiri dari 5 orang. Mereka tentu akan membuat pertimbangan ulang jika mereka akan merampok sekelompok pedagang dan saudagar berkuda yang baru saja lewat. "Kisanak," berkata Gelagah Putih. "Kenapa kalian hanya berlima? Bukankah kalian tahu bahwa para pedagang dan saudagar yang lewat jalan ini tentu tidak hanya 1 atau 2 orang? Mereka tentu berkelompok, agar mereka dapat mempertahankan dirinya jika mereka bertemu dengan sekelompok perampok." Seorang di antara mereka menjawab dengan jujur. "Sebenarnya kami tidak hanya berlima, kami telah membuat kesepakatan dengan beberapa orang kawan kami yang lain. Tetapi agaknya mereka terlambat datang. Mereka tentu memperhitungkan bahwa jika ada sekelompok pedagang lewat, tentu tidak sepagi ini. Tetapi menurut dugaan kami, nanti tentu masih ada lagi sekelompok pedagang yang lewat. Mudah-mudahan kelompoknya lebih kecil dari kelompok yang besar yang baru saja lewat." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Tunggu saja kawan-kawanmu. Nanti kalian dapat menghentikan sekelompok pedagang yang akan lewat. Tetapi kami tidak membiarkan kalian berdua lewat begitu saja tanpa menyerahkan uang dan barang-barang milik kalian." "Kami tidak mempunyai apa-apa," jawab Gelagah Putih. "Kami adalah 2 orang pengembara." "Pengembara?" "Ya. Kami sedang menjalani laku. Kakekku meninggalkan warisan kepadaku pengetahuan tentang pengobatan dan penglihatan tembus ruang dan waktu. Tetapi aku harus menjalani laku. Kami harus mengembara 3 tahun tanpa pulang. Mendatangi tempat-tempat yang keramat dan mencari berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan." Para penyamun itu termangu-mangu sejenak. Namun Rara Wulan menjadi berdebar-debar ketika ada di antara mereka yang memandangi peti yang diemban dengan selendangnya. "Apa yang kau bawa?" bertanya salah seorang di antara para penyamun itu kepada Rara Wulan. "Bukan apa-apa," jawab Rara Wulan. "Berikan kepadaku," geram penyamun itu. Tetapi Gelagah Putihlah yang menjawab. Yang dibawanya adalah sebuah peti yang berisi kitab. "Laku yang kami jalani sekarang dasarnya adalah bunyi kitab itu." "Bohong. Kalian tentu membawa barang berharga di selendangnya itu." Gelagah Putih pun kemudian mendekati Rara Wulan sambil berkata, "Tunjukkan kepadanya bahwa yang ada di dalam gendonganmu itu adalah sebuah peti kecil yang berisi kitab yang menuntun laku yang sedang kita jalani sekarang." Rara Wulan menjadi agak ragu. Namun ia pun kemudian mengambil peti kecil itu dan membukanya. Yang ada di dalam peti kecil itu memang hanya sebuah kitab kecil. "Nah,
Kau percaya sekarang, bahwa kami tidak mempunyai apa-apa kecuali kitab kecil itu? Jika kau tidak percaya, kau dapat membaca isinya serba sedikit, untuk meyakinkan kebenaran kata-kataku. Tidak. Aku tidak perlu melihat isi kitab itu. Bukankah kau harus yakin bahwa aku tidak berbohong? Tiba-tiba saja orang itu membentak. Aku tidak dapat membaca. Buat apa aku melihat isi kitabmu? Jika demikian, biarlah kami lewat. Tunggu, berkata yang lain. Jika kau mengembara selama 3 tahun, kau tentu membawa bekal uang cukup banyak. Gelagah Putih tertawa. Katanya, Kisanak, kami tidak sedang menempuh perjalanan untuk ngenggar-ngenggar penggali, sehingga kami membawa banyak uang untuk bekal perjalanan. Tetapi kami sedang menjalani laku. Kami makan dan minum apa saja yang kami temui di perjalanan kami. Suatu kali kami mendapat perlakuan baik dari penghuni sebuah padukuhan. Kami mendapat suguhan makan dan minum. Namun pada kesempatan lain, kami menemukan pohon buah-buahan liar di pinggir-pinggir hutan. Sekali-kali kami melibatkan diri dalam kerja di sawah atau ikut sambatan atas izin pemiliknya, maka kami akan mendapat uang serba sedikit. Setidak-tidaknya kami akan mendapat makan dan minum di hari itu. Para penyamun itu termangu-mangu. Namun agaknya mereka mempercayai keterangan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Karena itu, seorang di antara mereka yang agaknya mereka anggap sebagai pemimpin berkata, biarlah mereka pergi. Tetapi seorang di antara mereka berkata, kenapa kita tidak minta perempuan itu singgah barang sebentar di sarang kita? Tutup mulutmu. Kau selalu membuat kita semuanya kehilangan kebahagiaan. Kehilangan kesempatan untuk mendapat rejeki. Orang itu terdiam. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun berkata, terima kasih, Kisanak. Kami akan meneruskan perjalanan kami. Perjalanan kami masih panjang. Kami baru menjalani laku ini selama setengah tahun. Pergilah. Jangan lewat jalan ini lagi, geram pemimpin sekelompok penyamun itu. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian beranjak meninggalkan tempat ini. Namun sebelum mereka pergi, mereka melihat beberapa orang datang lewat jalan simpangan, menemui para penyamun yang sudah ada di bulak itu. Kau biarkan orang itu pergi, bertanya seorang di antara mereka yang baru datang. Ya. Kenapa? Mereka adalah pengembara yang sedang menjalani laku atas perintah guru mereka. Mereka tidak membawa apa-apa kecuali membawa kepala mereka. Orang yang baru datang itu mengangguk-angguk. Namun ternyata mereka tidak menghentikan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang berjalan terus dengan jantung yang berdebaran. Jika orang-orang yang baru datang itu bersikap lain, maka keduanya terpaksa mengambil sikap yang lain pula. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan masih mendengar seseorang berkata, kalian datang terlambat. Ada beberapa orang pedagang dan saudagar berkuda lewat. Kalian tidak menghentikan mereka? Mereka lewat dalam kelompok besar. Kami tidak ingin membunuh diri di sini. Agaknya mereka masih berbincang panjang. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan yang menjadi semakin jauh, tidak dapat mendengarkan lagi. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih berjalan menyusuri jalan yang sama. Beberapa kali mereka melewati padukuhan. Namun mereka masih juga melihat jejak kaki kuda di jalan yang dilewatinya. Karena itu, mereka pun tahu bahwa para pedagang dan saudagar itu melewati jalan yang mereka lewati itu pula. Dalam pada itu, jalan yang mereka lewati semakin lama justru nampak menjadi semakin ramai. Beberapa jalur jalan bermuara di jalan yang mereka lewati itu. Kita menuju ke tempat yang agaknya lebih ramai dibandingkan tempat yang telah kita lewati. Gelagah Putih mengangguk. Apakah kita sudah sampai di Tegal Reja? Tentu belum, jawab Gelagah Putih. Tetapi jalan ini tentu menuju ke Tegal Reja. Rara Wulan pun mengangguk pula. Ketika mereka memasuki sebuah padukuhan yang agaknya cukup besar, maka mereka telah melewati sebuah pasar. Pasar yang cukup luas. Tetapi agaknya pasar itu telah mengalami masa surut. Pasar itu sudah tidak banyak dikunjungi orang. Apalagi hari sudah semakin siang. Di hari pasaran, mungkin pasar ini masih juga ramai, berkata Rara Wulan. Tetapi menilik bangunannya, serta sisi-sisi yang telah ditumbuhi rerumputan dan bahkan batang ilalang itu, pasar ini sudah menjadi jauh menyusut. Sebagian dari bangunan-bangunan yang ada di pasar ini tidak dipergunakan lagi.
Tempat para pandai besi bekerja di sudut pasar itu pun nampaknya tidak pernah lagi disentuh. Keduanya justru berhenti di depan pasar yang menjadi semakin lengang itu. Masih ada sebuah kedai yang buka, berkata Gelagah Putih. Kita dapat singgah sebentar. Rara Wulan mengangguk. Ketika keduanya memasuki kedai yang masih terbuka pintunya itu, tidak seorang pun yang berada di dalamnya kecuali pemilik kedai itu. Agaknya dagangannya pun tidak terlalu banyak. Hanya sekedarnya saja. Tidak terdapat seorang pelayan pun di dalam kedai itu, sehingga segala sesuatunya cukup dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah memesan minuman. Ketika mereka bertanya tentang makan yang tersedia di kedai itu, pemilik kedai itu menjawab. Di sini hanya disediakan nasi tumpang, Kisanak. Tidak ada yang lain, bertanya Rara Wulan. Tidak. Tidak banyak orang yang datang ke pasar ini sekarang. Bahkan semakin lama semakin menyusut. Kenapa? Bertanya Rara Wulan. Tidak banyak lagi pedagang dari tempat yang jauh datang ke pasar ini. Dahulu, pasar ini merupakan tempat pemberhentian para pedagang dari tempat-tempat yang jauh. Di sebelah pasar itu terdapat rumah yang besar, yang dipergunakan sebagai penginapan. Setiap hari halamannya yang luas terisi oleh beberapa buah pedati. Di sini para pedagang membawa dagangan yang kemudian diambil oleh para pedagang dari tempat yang berbeda. Mereka kadang-kadang saling menukar barang-barang dagangan mereka. Apakah sekarang tidak lagi? Tidak. Kenapa? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Sudahlah. Orang itu berhenti sejenak, lalu ia pun tiba-tiba bertanya. Apakah Kisanak mau makan atau tidak? Yang ada hanya nasi tumpang. Jika tidak ada yang lain, baiklah, jawab Rara Wulan. Pemilik kedai itu kemudian menyiapkan minuman dan nasi tumpang bagi kedua orang tamunya, Gelagah Putih dan Rara Wulan yang duduk di amben yang panjang termangu-mangu memandang berkeliling. Kedai itu memang sederhana saja. Meskipun ruangannya cukup luas, tapi sebagian tidak lagi dipergunakan. Pada saatnya, kedai ini tentu sebuah kedai yang besar, berkata Rara Wulan. Ya, menilik sisa-sisa perabot yang dipergunakannya sekarang. Tetapi sejalan dengan menyusutnya pasar di sebelah, maka kedai ini pun telah menyusut pula. Agaknya demikian pula kedai-kedai yang lain. Bahkan mungkin 1-2 di antaranya sudah ditutup. Rara Wulan mengangguk-angguk. Katanya. Agaknya pemilik kedai itu tidak mau menyebut penyebabnya meskipun jelas. Tentu karena tidak banyak lagi pedagang yang datang ke pasar itu. Sedang para pedagang itu tidak mau mengalami kesulitan dengan para perampok dan penyamun. Sehingga pasar ini pun kemudian tidak lebih dari pasar bagi orang-orang yang menjual hasil kebunnya. Mereka yang berbelanja pun hanyalah mereka yang memerlukan kebutuhan dapur sehari-hari. Pembicaraan mereka terhenti ketika 2 orang laki-laki memasuki kedai itu dan duduk dekat Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ternyata keduanya adalah bebahu padukuhan itu. Pemilik kedai itu dengan serta-merta mendatangi keduanya sambil bertanya. Minum, Ki Jagabaya? Ki Kamitua? Ya, jawab orang yang disebut Ki Jagabaya. Makan, bertanya pemilik kedai itu. Makan, Ki Kamitua, bertanya Ki Jagabaya. Terima kasih. Aku sudah makan di rumah. Tadi pagi. Aku sarapan sudah agak siang. Ki Jagabaya itu pun kemudian menjawab pertanyaan pemilik kedai itu. Tidak. Aku hanya akan minum. Apakah kau punya makanan? Sudah habis, Ki Jagabaya. Baiklah, beri saja kami minum. Pemilik kedai itu segera menyiapkan minuman bagi Ki Jagabaya dan Ki Kamitua. Dalam pada itu, kedua orang bebahu itu memperhatikan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang sedang makan nasi tumpang. Dengan nada ragu Ki Jagabaya bertanya. Maaf, Kisanak. Aku ingin bertanya, apakah Kisanak tinggal di sekitar tempat ini? Rasa-rasanya aku belum pernah melihat Kisanak berdua. Kami memang tidak tinggal di sekitar tempat ini, Ki Jagabaya, jawab Gelagah Putih. Kisanak tahu bahwa aku Jagabaya di Kademangan ini? Tadi, pemilik kedai itu menyebut Ki Jagabaya dan Ki Kamitua. Oh, Ki Jagabaya dan Ki Kamitua itu tertawa. Jika demikian, Kisanak ini tinggal di mana? Bertanya Ki Kamitua. Kami berdua adalah suami istri yang tinggal di Banu Asri, dekat Jati Anom. Jati Anom? Begitu jauh.
Lalu apa keperluan Kisanak sampai kamari? Kami sedang dalam pengembaraan, Ki kami tua. Kami meninggalkan kampung halaman kami, karena kami tidak dikehendaki lagi keberadaan kami di rumah oleh orang tua kami. Maksud Kisanak? Orang tuaku dan orang tua istriku tidak merestui pernikahan kami, sehingga kami terusir dari rumah mereka. Dari rumah orang tuaku dan dari rumah istriku. Karena itu, kami mengembara atas nasihat seorang tua yang pandai. Pengembaraan ini menjadi laku, menyongsong masa depan kami berdua. Tetapi kenapa kalian lewat daerah kami yang terhitung daerah yang gawat ini? Kami tidak tahu bahwa daerah ini adalah daerah yang gawat, sehingga kami telah mengembara di lingkungan ini. Dari mana kau kemudian mengetahui bahwa daerah ini adalah daerah yang gawat? Pemilik kedai ini memberitahukan kepadaku. Tidak, Ki Jagabaya dan Ki kami tua, potong pemilik kedai itu. Aku hanya mengatakan bahwa dahulu banyak pedagang yang lewat dan berhenti di sini. Sekarang tidak lagi. Kedua orang bebahu itu mengangguk-angguk. Ki Jagabaya pun kemudian berkata. Orang itu tentu tidak akan berani berkata terus terang. Banyak perampok dan penyamun di sekitar tempat ini. Kami para bebahu menjadi pusing memikirkannya. Kesejahteraan rakyat kami menjadi jauh menyusut. Pasar ini hampir mati. Jika semula rakyat kami dapat mengais rejeki sedikit di pasar ini, sekarang tidak lagi. Kedai-kedai pun tidak lagi banyak dikunjungi orang. Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Jagabaya pun berkata, kami tidak dapat berbuat banyak. Para pedagang yang kemudian lewat dalam kelompok-kelompok yang besar, tidak banyak yang singgah di pasar ini. Mereka langsung pergi ke tempat-tempat yang lebih ramai dan jauh dari para perampok dan penyamun, karena lingkungannya yang lebih baik. Lingkungannya mempunyai kekuatan untuk melawan perampok dan penyamun. Gelagah Putih dan Rara Wulan hanya dapat mendengarkan saja. Mereka tidak tahu bagaimana harus menanggapi keluhan Ki Jagabaya itu. Namun mereka dapat mengerti apa yang dikatakan oleh kedua bebahu itu. Tadi, sekelompok pedagang lewat. Tetapi mereka tidak mau lagi singgah di pasar ini. Apalagi bermalam di sini, seperti dahulu. Ketika aku persilahkan mereka singgah, mereka hanya mencibirkan bibir saja. Bahkan ada yang dengan terus terang berkata bahwa Kademangan ini tidak mampu menjaga keamanan mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan masih saja mengangguk-angguk. Ki Jagabaya itu pun menarik nafas panjang. Di luar sadarnya ia pun berkata, sayang, bahwa Ki Demang tidak sekuat ayahnya dahulu. Jika Ki Demang seorang yang kuat seperti ayahnya, maka keadaan Kademangan ini akan berbeda. Adalah di luar sadarnya pula ketika Gelagah Putih itu pun berkata, bukankah Ki Jagabaya mempunyai wewenang untuk menangani persoalan yang menyangkut pengamanan para pedagang itu? Ki Jagabaya memandang Gelagah Putih dengan tajamnya. Kemudian ia pun berkata, ya. Tetapi bukankah kegiatanku harus mendapat dukungan sepenuhnya dari Ki Demang? Jika Ki Demang masih saja acuh tak acuh, bagaimana aku dapat melangkah lebih jauh? Gelagah Putih terdiam. Ki Jagabaya itu pun menghirup minumannya lagi. Namun tiba-tiba saja seorang anak muda berlari-lari ke kedai itu. Dengan nafas terengah-engah ia pun berkata, Ki Jagabaya, Ki kami tua. Ada serombongan pedagang yang berada di Banjar. Kenapa? Sebagian mereka terluka. Nampaknya mereka baru saja bertempur melawan para penyamun di Bulak Panjang. Apakah mereka sempat melarikan diri atau mereka berhasil mengusir para penyamun namun beberapa orang kawan mereka terluka, aku tidak tahu. Kejadian ini bukan kejadian yang pertama, berkata Ki Jagabaya. Tetapi akibatnya sangat buruk bagi Kademangan, khususnya padukuhan ini. Para penyamun itu datang ke padukuhan dan menakut-nakuti rakyat kami. Mereka menganggap bahwa kami telah bersalah memberikan perlindungan kepada para pedagang itu. Padahal sekelompok pedagang dalam jumlah yang agak besar itu mampu melindungi diri mereka sendiri. Mereka menunggu Ki Jagabaya dan para bebahu, berkata anak muda itu. Bersambung ke bab 517. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.